Saat ini kita akan mereview tentang rangkaian resistor. Pertama kita akan mereview tentang arus. Perlu diingat untuk arus, jika terdapat sebuah kawat dari A ke B untuk arah referensi I dari A ke B, maka kita tahu bahwa jika arusnya sama dengan 3 mA, maka kita dapat bayangkan terdapat 3 buah muatan digambarkan dengan lingkaran dan tanda positif yang mengalir ke arah kiri ke kanan. Nah, jika I itu sama dengan minus 3 mA, maka arah dari muatan itu akan berubah dari kanan ke kiri. Jadi gambar muatannya masih sama, tapi arah pergerakannya berbeda. Kemudian hal lain yang perlu diingat adalah jika referensi kita ubah, maka untuk I sama dengan 3 mA, artinya kita mendapatkan perubahan dari kanan ke kiri, dari B ke A. Dan sebaliknya, jika I sama dengan minus 3 mA, untuk gambar ini, maka kita dapatkan arah muatan yang berlawanan dari A ke B. Jadi intinya adalah, kesimpulan yang bisa diambil adalah arah muatan sesungguhnya itu nanti akan tergantung. Jadi arah muatan tergantung dua hal, yaitu pertama referensi, atau arah referensi arus, dan hal yang kedua adalah tanda positif atau negatif dari I. Berikut kita akan mereview tentang hukum Kirchhoff Current Law. Jadi ini adalah poin kedua. Jika diketahui gambar seperti ini, ada I1, I2, dan I3, di mana I1 sama dengan minus 2 ampere, I2 1 ampere, dan I3 minus 3 ampere, maka kita tahu bahwa di titik A di sini, katakan ini namanya adalah titik A, maka jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik A. Untuk mudahnya kita gambarkan dulu ilustrasi muatannya. Untuk I1, karena dia negatif, berarti arahnya berlawanan. I2 dari kanan ke kiri, sehingga hasilnya salah satu harus sesuai, yaitu dalam hal ini I3 harus keluar sebanyak 3 ampere, atau dalam persamaan I3 ditambah
min dari I1 ditambah I2 harus sama dengan 0. Ini yang kita sebut sebagai hukum arus Kirchhoff, bahwa jumlah arus yang keluar dalam hal ini I3 akan sama dengan jumlah arus yang masuk, dalam hal ini I1 negatif I1 ditambah I2. Kita masuk ke review ketiga, yaitu tentang tegangan. Jika diketahui suatu elemen N dengan tegangan jatuh V memiliki dua titik, yaitu V1 dan V2, berarti kita tahu bahwa tegangan jatuh V itu adalah V1 dikurang dari V2. Sebagai contoh, jika V1-nya adalah 5 dan V2-nya 3, kita dapatkan 2 volt. Sebaliknya, jika V1 3, V2 5, kita dapatkan min 2 volt. Misal lagi adalah jika V1 minus 5, kemudian V2 minus 3, maka kita dapatkan V-nya adalah min 2 volt. Pengertian dari min 2 volt artinya adalah polaritas energi potensial dari V2 itu sebenarnya lebih besar daripada V1. Dari sini kemudian kita bisa mereview tentang KVL untuk rangkaian sebagai berikut. Dari skema rangkaian ini, kita dapatkan rumus KVL, di mana min V1 ditambah V2 ditambah V3 itu akan sama dengan 0. Jika kita buat ekspresi V2, berarti V1 min V3. Untuk ekspresi V1, kita dapatkan V1 sama dengan V2 ditambah V3. Nah, tentunya kita bisa lihat sebelum mencapai ini, kita bisa gunakan rumus tegangan jatuh, yaitu V2 dikurang dari min V3. Sehingga hasilnya kembali ke bentuk ini. Review yang keempat adalah tentang daya. Jika kita perhatikan gambar berikut, jika ada satu elemen N dengan tegangan jatuh V dan ada arus sebesar I dengan arah referensi dari kiri ke kanan, dan misalkan jika diketahui bahwa V itu lebih besar daripada 0 dan juga diketahui I lebih kecil daripada 0. Maka dari kedua informasi ini kita bisa tahu bahwa P itu akan menghasilkan positif V dikali negatif I, atau menghasilkan negatif P. Dan satuan watt tentunya. Nah, artinya adalah elemen ini tidak menyerap energi, tetapi menghasilkan energi. Jadi hal ini perlu diingat bahwa negatif P itu berarti N mengeluarkan energi. Seumpamanya kita lihat ada rangkaian sederhana, yaitu tegangan sumber VST, kemudian terhubung dengan
resistor 1 kilo. Jika diketahui bentuk gelombang VST seperti ini, berarti dari sini kita bisa tahu bahwa untuk daya kita dapat menggunakan V kuadrat per R, atau dalam hal ini kita dapatkan 2 kuadrat per 1 kilo, atau sama dengan 4 miliwatt. Dengan demikian, energi yang diserap oleh resistor 1K kita tinggal kalikan dengan T, atau sama dengan 4 milijoule. Jadi kita bisa dapatkan area dari kotak ini untuk T sama dengan 1 detik itu melambangkan atau menggambarkan konsumsi resistor sebanyak 4 miliwatt untuk R sebesar 1K. Nah, untuk grafik yang kedua, maka kita bisa lihat hal yang sama. Karena tegangannya juga ada di 2 volt, berarti kita tinggal jumlahkan kedua area ini, sehingga energi total yang dikonsumsi oleh 1 kilo ohm itu adalah sebesar 8 milijoule. Nah, untuk tipe gambar yang ketiga perlu diperhatikan bahwa untuk sinyal yang negatif, kita juga akan mendapatkan arus yang negatif. Sehingga P-nya itu tetap akan menjadi positif. Atau dengan kata lain, energi yang diserap oleh resistor tidak terpengaruh oleh polaritas dari sumber tegangan. Sehingga energi total yang diserap dalam hal ini adalah 4 dikali 3 atau sama dengan 12 milijoule. Kita akhiri sesi yang pertama dengan kuis. Ada 3 pertanyaan. Pertama, jika VT sama dengan 2 cos 3T, apakah tegangan ini naik atau turun saat T sama dengan 5,5 detik? Kemudian yang kedua, dari sinyal V1T dan V2T, tegangan mana yang lebih besar saat T sama dengan 1 detik, dan tegangan mana yang berubah lebih cepat saat T sama dengan 1 detik? Untuk hal ini, jelaskan juga bagaimana kamu bisa mengetahui mana yang berubah lebih cepat. Kemudian yang ketiga, buat grafik untuk suatu sinyal XT, di mana T dari 0 sampai dengan 3 detik yang memenuhi kriteria berikut ini, di mana X prime maksudnya adalah turunan dari X lebih besar daripada 0, sama dengan 0, atau lebih kecil daripada 0.